Pemirsa, Letnan 2 penerbang Alberta Injilia menjadi sorotan pasca mendistribusikan bantuan untuk masyarakat terdampak virus corona di Kalimantan Barat. Perempuan manja dan keras kepala ini bangga menjadi bagian kegiatan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Penasaran dengan sosok pilot cantik satu ini? Mari kita simak video berikut ini. Pertama kali yang saya rasakan waktu menerbangkan heli, ternyata saya bisa terbang juga ya. Ternyata saya juga hebat, bisa terbang, bisa mengendalikan sebuah helikopter yang mungkin orang awam sendiri berpikir jarang ada seorang wanita bisa membawa helikopter untuk melaksanakan penugasan. Anong, seorang putri Dayak kelahiran 1996 yang merupakan pilot helikopter Bell 412 dan lulus Taruni Akmil 2018 ini menjabat sebagai perwira terbang 2 FLTE Heli Serang Skadron 12 Serbu Waitoba. Guna mendukung dorongan logistik operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat, perempuan bernama lengkap Letnan 2 CPN Kowat Alberta Injilia kini melaksanakan BKO di Kodam 12 Tanjung Pura. Bersama Kapten CPN Fadli Akbar Sirait dan 6 kru heli lainnya, Anong ditugaskan mendistribusikan beras ke Sungkup, wilayah yang sulit diakses transportasi darat. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Arkadius dan Sopianita ini memang dikenal keras kepala, gigih, dan suka tantangan. Namun karena sifatnya itu, ia berhasil menjadi seorang prajurit. Jadi karakter dia yang paling melekat di mata saya itu dia anaknya manja. Itu manja, lalu lumayan keras juga orangnya, keras kepala. Jadi kalau waktu kecil itu kalau dia mau sesuatu dia harus dapat apa yang dia mau. Itu yang saya ingat jelas. No manja, no madeh, tapi no mandiri, kok mandiri luar biasa. Mandiri, nekat dan tetap berani. Itulah kunci untuk sampai bisa ke Akmil. Hingga awal Juni, sudah sekitar 3 ton beras yang didistribusikan oleh Kodam 12 Tanjung Pura ke Sungkung. Bagi Anong, menjadi bagian dari kegiatan kemanusiaan merupakan sebuah panggilan negara yang wajib dijalankan. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Letda CPN Kowat Alberta Injilia yang akrab dipanggil Anong ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype. Ya, selamat siang Mbak Anong. Mbak Anong, ini tadi saya melihat aksinya ini luar biasa ya, perempuan kemudian juga sangat tough begitu. Nah, apa sih tantangannya mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi yang tampaknya medannya juga berat? Kalau tantangan yang secara serius mungkin karena cuaca. Karena setiap penerbangan itu pasti berpengaruh terhadap cuaca. Kita lihat cuaca, apabila cuaca buruk pasti penerbangan kita akan terganggu. Kalau untuk selebihnya mungkin medan-medan di sekitar penerbangan kita tidak terlalu ekstrim. Jadi faktor utama yang mempengaruhi penerbangan yang sangat penting bagi seorang penerbang itu adalah cuaca. Sejauh ini apa pengalaman yang mungkin paling berkesan atau paling diingat selama mendistribusikan bantuan ini? Kalau menurut saya pengalaman yang sangat berkesan bagi saya itu adalah mendorong logistik atau beras bantuin COVID-19 untuk sesama warga Dayak di Kalimantan Barat. Kemudian tradisi-tradisi adatnya juga menurut saya sangat berkesan. Apa tradisi adat yang memang Anda ini kan juga seorang putri Dayak begitu ya, kelahiran asli dari suku Dayak. Nah, apa pengalaman yang bisa di-sharing kepada pemirsa iNews siang hari ini? Jadi kalau menurut saya pengalaman yang sangat penting itu adalah bagaimana kita bisa menolong sesama dan berguna bagi sesama. Terutama kita insan TNI maupun Polri merupakan suatu badan institusi negara yang sangat penting yang ada di suatu negara. Bagaimana respon dari warga pada saat melihat Anda perempuan kemudian ada di tengah-tengah logistik yang memang saat ini sedang didistribusikan? Ada kesan tersendiri? Waktu pertama kali saya turun dari pesawat, mungkin orang-orangnya agak kaget ya. Wah, ternyata penerbangnya perempuan.
Kemudian selain dari itu semua kru saya merupakan laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi di situ hanya saya sendiri yang perempuan. Jadi orang-orang di situ ya kagum melihat, wah ternyata ada juga seorang perempuan yang jadi pilot penerbang heli, kemudian membantu warga-warga di situ untuk mendistribusikan beras. Baik, ada tidak sih Mbak Anong kesulitan pada saat mengoperasikan atau pengalaman menerbangkan heli Bell ini? Ada tidak kesulitannya atau mungkin berbeda dengan pesawat lain jika memang pernah mengoperasikan pesawat lain? Jadi sebelumnya saya punya 2 rating, yaitu heli Fennec AS-50, itu heli serang, dan Bell 412, heli angkut. Kalau misalnya penerbangan memang banyak ditemukan kesulitan-kesulitan, tapi posisinya di sini saya merupakan seorang kopilot, yaitu pilot 2. Jadi di sini ada pilot 1 yang sekarang kebetulan saya bertugas dengan Kapten CPN Fadli Akbar Sirait. Beliau sangat membantu saya dalam melaksanakan penerbangan. Kemudian beliau juga memberitahu saya apabila saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan penerbangan tersebut. Berat tidak sih Mbak sebagai perempuan kemudian di tengah-tengah tantangan melaksanakan tugas, dan ini juga wilayah pedalaman, bukan perkotaan mungkin ya, distribusinya ini langsung ke pedalaman yang medannya juga tidak mudah. Iya, sebelumnya mungkin berat ya, karena di daerah Sungkung itu termasuk daerah yang sangat pedalaman, di sana listrik juga susah. Kemudian pada saat penerbangan saya sempat melihat jalur darat untuk menuju daerah tersebut juga sudah terputus karena jembatannya terputus oleh hujan deras waktu itu. Jadi saya berpikir, wah ini kalau bukan kita lagi yang menolong, siapa yang akan menolong mereka di sana? Ini masih memikirkan masyarakat tetap ya, meskipun dalam kondisi kritis, meskipun dalam kondisi pada saat itu jembatannya putus ya Mbak ya. Nah kemudian Mbak Anong, iya, pasti mungkin pada saat itu akan teringat dengan keluarga di rumah. Nah dukungan dari keluarga ini seperti apa sih kepada Mbak Anong saat menjalankan tugas? Kalau orang tua dan keluarga-keluarga itu semuanya sangat mendukung. Orang tua saya selalu berpesan, kamu harus jadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Salah satu usaha saya agar menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara ya menjadi seorang anggota TNI dan bisa menolong seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Mbak Anong, pertanyaan terakhir dari kami, apa kunci sukses sebagai penerbang wanita TNI yang mungkin juga bisa menginspirasi yang lainnya, Mbak Anong? Kalau saya pribadi, yang penting kita itu bisa berusaha, berdoa, kemudian kita menyiapkan diri kita baik dari fisik maupun mental, kemudian dari pengetahuan kita, seluruhnya harus kita siapkan dari diri kita sendiri. Kemudian yang paling penting itu adalah berdoa dan berkat dari orang tua. Karena tanpa semua itu kita pasti tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Baik, terima kasih Letda CPN Kowat Alberta Injilia atau Mbak Anong sudah bergabung bersama kami di iNews siang hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Pemirsa, kereta jarak jauh resmi kembali beroperasi mulai hari ini. Penumpang wajib memenuhi persyaratan keberangkatan, salah satunya menyertakan hasil tes PCR atau rapid test. Kita simak selengkapnya liputan dari rekan Nadia Valeri dan juru kamera Rizky dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, pemirsa, ini merupakan kereta api jarak jauh pertama yang diberangkatkan PT KAI setelah 3 bulan terhentinya aktivitas perjalanan kereta api jarak jauh selama masa PSBB di wilayah DKI Jakarta. Untuk kereta api pertama yang diberangkatkan ini merupakan KA Serayu dengan relasi Stasiun Senen menuju ke Purwokerto dengan jadwal keberangkatan pagi hari yakni pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Meskipun ini sudah 5 menit menuju waktu keberangkatan, namun terlihat baik di area peron maupun di dalam kereta ini tidak ada kedatangan dari penumpang. Berdasarkan informasi yang kami dapat, sebelumnya sempat ada 4 orang penumpang yang sudah tiba, namun dikarenakan mereka tidak memiliki kelengkapan persyaratan untuk perjalanan, yakni surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, maka kemudian penumpang tersebut ditolak untuk melanjutkan perjalanan. Berdasarkan informasi, nantinya kereta ini tak hanya akan berangkat dari Stasiun Senen, namun juga akan berhenti di 3 stasiun lainnya, yakni Stasiun Bekasi, Karawang, dan juga Cikampek. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang, diantaranya yakni surat keterangan hasil tes PCR ataupun hasil rapid test dengan hasil negatif ataupun non-reaktif yang berlaku untuk PCR ini 7 hari, sementara untuk hasil rapid test berlaku 3 hari. Dan nantinya untuk penumpang
penumpang dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius ini akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi tersendiri di dalam peron kereta. Dan pemirsa, untuk selama penerapan dari masa transisi menuju tatanan kenormalan baru ini juga ada sejumlah persyaratan baru, diantaranya yakni penumpang diwajibkan untuk menggunakan face shield yang akan disediakan secara gratis oleh pihak stasiun. Dan juga nantinya jika ada penumpang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka kemudian mereka akan ditolak untuk melanjutkan perjalanan dan seluruh tiket akan dikembalikan. Untuk KA Serayu ini kapasitas maksimumnya yakni satu gerbong 106 kursi, namun hanya dapat diisi 70% saja untuk dapat menerapkan physical distancing ataupun jaga jarak antar penumpang. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan dan menempati tempat duduk sesuai pada tiket, dengan tetap dilakukan pemeriksaan oleh kondektur yang berdinas. Di tengah perjalanan, petugas Prama dan Prami akan membagikan face shield kepada seluruh penumpang untuk selalu dikenakan selama dalam perjalanan hingga tiba di stasiun tujuan akhir. Petugas Polsuska juga akan melakukan pemeriksaan suhu badan penumpang secara berkala. Bila mana pada saat pemeriksaan suhu, kedapatan penumpang memiliki suhu badan 37,3 derajat Celcius atau lebih, akan dilakukan tindakan lebih lanjut di ruang isolasi yang sudah disiapkan di dalam kereta. Selain itu, penumpang juga dapat melaporkan diri ke kondektur secara mandiri bila mana merasa tidak sehat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saat tiba di stasiun tujuan, seluruh penumpang juga tetap diwajibkan mengenakan face shield dan masker hingga batas area luar stasiun. Selain itu, seluruh penumpang juga tetap dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas di pintu keluar stasiun. Sebuah mal di Sleman, Yogyakarta mempunyai cara unik dan inovatif dalam rangka menyambut kehidupan normal baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.